Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menelusuri sejarah dari tokoh Zarathustra, seorang nabi atau tokoh pemuka agama dari zaman Persia. Namun sebelum kita mulai, klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa share ya. Yuk, bagaimana sejarah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai ya. Ada seorang nabi yang diutus kepada bangsa Persia kuno. Nabi ini diperkirakan diutus antara abad ke-7 atau abad ke-6 Masehi. Nabi ini berarti hidup hampir sejaman dengan Raja Cyrus Agung atau Cyrus the Great, yang merupakan raja pertama dari dinasti Ahmed di Persia. Raja Cyrus sendiri merupakan penganut agama Tauhid yang menyembah hanya kepada satu Tuhan tunggal saja. Belakangan diketahui bahwasanya Cyrus the Great atau Raja Cyrus yang agung adalah Zulkarnain yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, nabi yang diutus hampir sejaman dengan Cyrus the Great ini bernama Zarathustra, atau dengan nama lain beliau dikenal Zoroaster. Nama Zarathustra memiliki arti dia yang memiliki unta-unta tua, atau ada juga yang mengartikannya dia yang memiliki unta yang berwarna keemasan. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Zarathustra menyembah Tuhan yang tunggal yang disebut dengan Ahura Mazda. Secara etimologis, Ahura berarti Tuhan, sedangkan Mazda adalah kebijaksanaan. Nah, ajaran yang dibawanya ini disebut dengan Zoroaster. Kemudian, setelah melalui beberapa waktu, namanya sering disebut sebagai Majusi. Kata Majusi merupakan pelafalan Arab dari kata Persia kuno, yaitu Magus. Magus jika diartikan adalah kelompok pendeta atau penyihir. Kata Magus juga kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Yunani yang menjadi magic atau magician. Dalam kepercayaan Majusi ini, Tuhan kebaikan atau Tuhan yang bersifat baik disebut dengan Ahura Mazda. Sedangkan Tuhan keburukan mereka menyebutnya dengan Ahriman. Mungkin di Islam Tuhan keburukan itu maksudnya adalah iblis. Menurut sebagian riwayat Zarathustra adalah orang yang sangat alim, kehidupannya sangat jauh dari maksiat. Dalam kehidupan bangsa Persia, Zarathustra dianggap sebagai seorang tokoh penting dalam sejarah Persia. Bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai nabi. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai kehidupannya. Ada yang bilang Zarathustra hidup antara tahun 1700-an sebelum Masehi, tapi ada pula yang menyebutkannya hidup pada tahun 600-an sebelum Masehi. Beberapa literatur menyebutkan daerah tempat Zarathustra hidup dikaitkan dengan kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Cyrus the Great pada pertengahan abad ke-16. Sebelum Masehi lalu 200 tahun kemudian, agama ini diterima oleh raja-raja Persia dan punya pengikut yang sangat banyak, bahkan menjadi agamanya orang-orang Persia. Pada masa itu sesudah kekaisaran Persia ditaklukkan oleh Alexander the Great pada akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Agama Zoroaster ini mengalami kemunduran, akan tetapi pada masa dinasti Sasanid yaitu 226 sebelum Masehi, agama ini mulai berkembang lagi sebagai agama resmi dari negeri Persia. Kemudian sesudah Persia ditaklukkan oleh Arab pada abad ke-7 Masehi, sebagian besar penduduk Persia memeluk agama Islam. Lalu, sekitar abad ke-10 Masehi, sebagian penganut agama Zoroaster lari dari Iran ke Hormuz. Hormuz adalah sebuah pulau yang terletak di Teluk Persia. Nah, di sana mereka dan anak keturunannya pergi ke India dan mendirikan sebuah komunitas.
Orang Hindu India menyebut mereka dengan Parsis, artinya orang yang berasal dari Persia. Hingga saat ini jumlah mereka mencapai 100 ribuan orang. Mereka tinggal di India, terutama dekat Bombay. Dalam The Miracle 15 in 1, sambil Al-Quran disebutkan Majusi adalah sebutan Muslim bagi penganut yang mengikuti agama Zoroaster dari Persia. Zarathustra merombak agama Indo-Eropa. Dewa-dewa diturunkan derajatnya menjadi sekedar malaikat. Sementara Tuhan dianggap sebagai Esa atau satu, yaitu Ahurada. Dalam perang kosmos, Ahurada ini selalu bertarung dengan penguasa kegelapan yang bernama belakangan Ahriman. Diadopsi orang-orang Ibrani sebagai setan iblis Azazil ataupun Lucifer. Jadi, jauh sebelum Nabi Zarathustra ini lahir, ada beberapa agama yang dianut oleh orang-orang yang di kampung halamannya, yaitu Iran atau Persia. Agama atau ajaran itu seperti polisme, paganisme, dan animisme. Berarti sebelum Zarathustra lahir, masyarakat di sana tidak bertauhid. Secara garis besar, politisme adalah menyembah lebih dari satu Tuhan. Paganisme adalah menyembah berhala, sedangkan animisme adalah menyembah roh halus atau jin. Ya, bisa dikatakan karena masyarakat di daerah tersebut banyak yang tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang nabi yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang bernama Zarathustra. Zarathustra mulai berdakwah kepada orang-orang. Beliau mulai berusaha membawa pembaharuan dan memperbaiki sistem kepercayaan kaumnya. Walaupun dakwah tersebut nyatanya enggak mudah, tapi satu persatu kaumnya mulai ikut ajaran Zarathustra karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi beberapa mukjizat kepada nabinya ini supaya orang-orang mempercayai apa yang Zarathustra sampaikan. Salah satu mukjizat yang paling terkenal dari Nabi Zarathustra adalah menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi, apabila ada masyarakat yang sakit dan enggak sembuh-sembuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui perantara Zarathustra, penyakit itu pun bisa sembuh dengan seketika. Inilah yang membuat akhirnya banyak orang-orang mempercayai ajaran Zarathustra. Agama Zarathustra memiliki beberapa kesamaan dengan agama Samawi, seperti mengajarkan adanya hari kebangkitan, jembatan penghakiman, Tuhan yang Esa yang 10 nama dan sifatnya dilafalkan dalam ritual peribadatan. Mereka kemudian menurut beberapa riwayat setelah melalui beberapa zaman, agama Zoroaster yang tadinya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kini berubah menjadi penyembah api. Artinya, agama Zoroaster atau Majusi zaman dahulu tidaklah sama dengan yang sekarang. Berarti udah enggak ori lagi. Telah ada campur tangan manusia dalam ajaran tersebut, yang akhirnya ajaran ketauhidan Zoroaster menjadi ternodai. Dulu mereka menganggap api hanyalah cahaya dari Tuhan. Mungkin kalau di zaman sekarang api sama dengan lampu, maka ketika beribadah harus ada api supaya terang. Itu semua dilakukan supaya mereka bisa lebih berkonsentrasi dalam beribadah. Jika di Islam tidak dianjurkan untuk sholat di tempat gelap, dan tidak pula ada larangan untuk sholat di tempat gelap. Jadi hukumnya mubah tapi bisa jadi makruh apabila kondisi gelap bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Makanya lebih baik sholat di tempat yang terang. Mungkin persamaannya seperti itu. Tapi ajaran Zoroaster sekarang berubah dan menganggap kalau api adalah Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga kita bertemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.